School culture, budaya madrasah. Culture is the result of great sense by human creativity. Budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia. School culture is the result of great sense by human creativity, which is engaged in education of school. Budaya madrasah adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang berada di suatu institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan. A. The seriously culture into the worship. Budaya kesungguhan dalam beribadah. Culture is habitually taught by self-habit that basically is worship. Because the human purpose was created is to the worship. Budaya merupakan pembiasaan melalui kebiasaan diri yang pada dasarnya adalah ibadah. Karena itu, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. The worship the students are accustomed to performing worship seriously. Dalam beribadah, peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Minimal mendekati syari Islam yang sesungguhnya. One of the worship is prayer. With prayer, we near closer to Allah, because prayer is one of Allah's commands, and prayer is the practice that was forecharged by Allah. Salah satu bentuk ibadah adalah sholat. Dengan sholat, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena sholat adalah salah satu perintah Allah, dan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dia adalah hadis Rasulullah SAW from Abu Hurairah, Muhammad Prophet said. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah ibadah hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lainnya, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Hakim Baihaqi. Prayer is a form of representation and communication of a servant towards the Holy, so that his heart must be calm and his life kind. Salat merupakan salah satu bentuk representasi dan komunikasi seorang hamba terhadap Sang Holik, agar hatinya tenang dan hidupnya terbimbing. In hadis Bukhari Muslim and Rasulullah SAW said, yang artinya, sesungguhnya seseorang kamu
apabila ia sedang sholat, maka sesungguhnya ia sedang berbisik dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, janganlah ia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke kanannya, tetapi meludahlah ke kirinya dan ke bawah tapak kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. The examples of other forms of worship are learning, obedience to parents and teachers, not hurting each other, not disappointing each other, in essential to the worship most seriously. Contoh bentuk ibadah yang lainnya adalah belajar, taat kepada orang tua dan guru, tidak saling menyakiti antar sesama, tidak saling mengecewakan sesama manusia. Pada intinya adalah ibadah harus muncul dengan kesungguh-sungguhan. B. Discipline culture. Budaya tertib. 1. Worship needs to be in an orderly manner. Ibadah perlu dengan tertib. Two, Toharoh needs to be orderly. Bersuci perlu dengan tertib. Three, Following the learning process and learning must be orderly. Mengikuti proses belajar dan pembelajaran harus dengan tertib. Or conducting habits in the madrasah, at home, and daily habits wherever they are carried out in an orderly manner. Melakukan kebiasaan di madrasah, di rumah, dan kebiasaan sehari-hari dimanapun berada dilakukan dengan tertib. C. Culture of learning. Budaya belajar. 1. Madrasah as an insight into the Wiyata Mandala. Madrasah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Two, madrasah must really be used as a vehicle of learning. Madrasah harus benar-benar dijadikan wahana untuk belajar. Three, the essence of learning is learning not to recognize the dimension of space and time, because what we hear we can take as learning material, and what we read we can take as literasi material. Hakikat belajar adalah belajar tidak mengenal dimensi ruang dan waktu, karena apa yang kita dengar kita bisa ambil sebagai bahan belajar, dan apa yang kita baca kita ambil sebagai bahan literasi.
In the culture of learning, madrasah apply literacy and numeration culture. Dalam budaya belajar, madrasah menerapkan budaya literasi dan numerasi. Literacy and numeration cultures, budaya literasi dan numerasi. Cultivating reading the aim to explore students' ability in gaining knowledge through information in reading. Membudayakan gemar membaca dengan tujuan menggali kemampuan siswa dalam mendapatkan ilmu pengetahuan melalui informasi dalam bacaan. The application of literacy and numeracy culture is as follows. Penerapan budaya literasi dan numerasi sebagai berikut. 1. Madrasah provide as reading corner in each of class. Madrasah menyediakan pojok baca di setiap kelas. 2. Use time by reading a book or reading in the reading corner. Menggunakan waktu istirahat dengan membaca buku atau bacaan di pojok baca. 3. Madrasah provides a special book on numeracy literacy for students to use to get information. Students are expected to be able to implement information after reading literacy in everyday life, so students can think critically and creatively. Madrasah menyediakan buku khusus literasi numerasi untuk digunakan siswa menggali informasi. Diharapkan siswa mampu mengimplementasikan informasi setelah membaca literasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat berpikir secara kritikal and kreatif. D. Clean living culture, budaya hidup bersih. Clean culture is not just clean clothes, but it can be interpreted as clean on the provision that Allah has given us halal. Allah gives us sustenance in the form of available food. We must remember that there are still many people around us who lack food. They cannot meet their needs. So we don't waste our time, don't delay time, do it while we can work on that day because we don't know what will happen tomorrow. Budaya bersih bukan sekedar bersih pakaian, akan tetapi bisa diartikan bersih atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan yang tersedia. Kita harus ingat bahwa masih banyak orang yang berada di sekitar kita yang kekurangan makan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, jangan kita sia-siakan waktu kita. Jangan menunda-nunda waktu. Kerjakan selagi kita bisa mengerjakan di hari itu juga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Take care before come to 5. Jaga sebelum datangnya 5. 1. Healthy before being sick. Sehat sebelum sakit. 2. Young before old. Muda sebelum tua. 3. Roomy before narrow. Lapang sebelum sempit. 4. Rich before poor. Kaya sebelum miskin. 5. Life before die. Hidup sebelum mati. A. Qurrata A'yun's culture, budaya Qurrata A'yun. Qurrata A'yun means mental conditioning or heart conditioning. Qurrata A'yun berarti penyejuk jiwa atau penyejuk hati. Mimnu Pucang students are expected to become a generation of Qurrata A'yun.
In other words, students who work on obedience and goodness so that obedience and kindness can boast of their parents, teacher, and other people. Peserta didik Mimnu Pucang diharapkan menjadi generasi yang qurrata a'yun. Dengan kata lain, peserta didik yang mengerjakan ketaatan dan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan ketaatan dan kebaikannya itu bisa membanggakan orang tuanya, gurunya, dan bahkan orang lain. All madrasah members have obligations and responsibilities. Semua anggota madrasah punya kewajiban dan tanggung jawab. Responsibility makes parents proud. Tanggung jawab membuat orang tua bangga. The responsibility makes the educators satisfied. Tanggung jawab membuat pendidik puas. Responsibility makes others happy. Tanggung jawab membuat orang lain senang. Madrasah apply 7 shaped cultures, namely, madrasah menerapkan 7 budaya malu, yaitu 1. Ashamed if not praying, malu jika tidak sholat. 2. Ashamed if you do not read the Al-Quran and study it, malu jika tidak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. 3. Ashamed if not submissive and obedient to parents, teachers, and other people, malu jika tidak tunduk dan patuh pada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. 4. Ashamed if you do not read, study, and write, because that is God's first commandment. Malu jika tidak membaca, belajar, dan menulis, karena itu adalah perintah Allah yang pertama. Ashamed if today is worse than yesterday, malu jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin. It is ashamed is break madrasah rules, malu jika melanggar peraturan madrasah. Ashamed if you do not have commitment to move forward, malu jika tidak memiliki komitmen untuk maju.